Matius 8 ayat 14 sampai 15 berkata begini. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Selamat pagi, ibu, bapak, dan oma-oma sekalian, saudara-saudara semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Resapi bersama dengan Gereja Kristen Pasundan Immanuel Kerawang. Masih dalam rangkaian memperkenalkan komisi-komisi pelayanan yang ada di GKP Kerawang. Hari ini saya bersama dengan ibu-ibu yang luar biasa, komisi pelawatan. Ibu-ibu yang memberi hatinya untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus tadi katakan, teladankan, mengunjungi orang-orang yang sakit, memberi kekuatan, penghiburan bagi mereka. Hari ini kita ingin mengenal mereka lebih jauh. Mungkin bisa diawali oleh Bu Evi memperkenalkan personilnya. Silakan Bu Evi. Oke, saya akan memperkenalkan saya Penatua Evi sebagai pembina Komisi Pelawatan. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, tim saya, yaitu Ibu Daud sebagai ketua. Say hello dulu Bu Daud. Selamat pagi. Oke, dan Ibu Sekretaris, Ibu Hindun. Say hello. Selamat pagi semua. Dan kemudian Ibu Rosna sebagai bendahara. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kemudian ada Ibu Revi Shalom, selamat pagi. sebagai anggota, Ibu Neneng Salam, selamat pagi. sebagai anggota juga, dan Ibu Foro Halo, selamat pagi. sebagai anggota juga. Oke, itu mungkin personil dari tim kami, Pak. Ya. Baik, ibu bapak sekalian, sekarang kita mau dengar nih, apa sih yang biasa mereka lakukan dalam pelayanan mereka, dan mungkin juga selain cerita pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, mungkin juga bisa sharing ya hari ini untuk apa sih yang menjadi panggilan, apa yang membuat ibu-ibu ini begitu rajin mau melakukan tugas pelayanan ini. Mungkin ada yang menyenangkan, tapi juga mungkin ada hal-hal yang jadi tantangan ya, yang membuat kita nggak selalu senang ya. Bisa saja kita merasa sedih, kecewa karena ada sesuatu yang terjadi dalam tugas pelayanan kita. Hari ini kita ingin berbicara tentang itu. Jadi siapa dulu nih yang mau mulai cerita kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh Komisi Pelawatan ini? Baik, terima kasih Bapak Pendeta Verly. Kami dari Komisi Pelawatan itu melakukan kegiatan bersama dengan Bapak Pendeta. Kami melakukan kegiatan pelawatan atau kunjungan kepada anggota jemaat yang dalam kondisi sakit atau dirawat di rumah sakit, baik anggota jemaat ataupun simpatisan. Juga kami melakukan kegiatan ini itu dilakukannya seminggu itu 2 kali, Selasa dan Jumat, atau mungkin kondisi-kondisi atau situasi tertentu, Pak. Ya. Kami berdoa bersama-sama, memberikan dukungan, kekuatan, memberikan penghiburan, ataupun memberi semangat agar mereka tetap percaya bahwa ketika mereka juga menghadapi kelemahan fisik ataupun pergumulan, mereka tetap percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong mereka. Oke. Itu barangkali, Pak. Tapi mungkin selain yang sakit ada juga ya yang lain yang dikunjungi ya. Bu Hindun biasanya suka catat tuh siapa-siapa aja yang dikunjungin selain yang sakit. Iya, biasanya sih kita selain yang sakit, kita mengunjungi juga yang melahirkan.
punya yang baru melahirkan ya. keluarga, kemudian ada anggota jemaat yang baru masuk juga Oh, kita kunjungi, ya ya, dan simpatisan-simpatisan. simpatisan. Kemudian ada juga yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam dirinya, baik keluarganya. Tapi biasanya yang mengalami pergumulan ada kadang mau cerita ke kita, tapi kadang off the record pengennya ke Pak Pendeta saja. Banyak orang di luar sana yang kadang-kadang penderitaannya jauh lebih berat dari kita-kita yang ada, tapi mereka tetap semangat seperti itu. Nah, dari jemaat-jemaat yang dikunjungin yang kayaknya bukan di Kerawang saja ya, kadang-kadang ke Jakarta, ke Bandung. Dari yang dikunjungin itu semuanya responnya baik atau enggak? Sebelumnya saya ini baru ikut di pelawatan tahun 2025 ini, Pak. Jadi sukanya ada, dukanya juga ada. Saya pribadi ya Pak, saya pribadi puji Tuhan dengan ikut di pelawatan ini sedikit tahu rumah-rumah anggota jemaat. Ya dalam artian tidak melihat dari situ, tapi bagaimana kehidupannya, kita bisa berinteraksi di situ. Nah, biasanya mereka welcome sih Pak. Ya, kita mau bawa sesuatu atau tidak, itu juga mereka welcome. Terus yang tadi kita bukan hanya di Karawang aja yang kita jenguk, kalaupun ada misalkan di Jakarta, di Bandung, ya kita juga mengunjungi ke sana. Dan responnya juga baik. Mungkin kalau misalkan ada beberapa yang kita sudah kunjungi nih di rumah sakit, tapi pengennya sama Bapak Pendeta aja gitu. Nah, kita juga tim pelawatan tidak sakit hati, kok kami tidak diajak, udah jauh-jauh kami ke sana. Enggak, kan kita kan pengertian bahwa ya mungkin pergumulannya seperti yang Ibu Hindun bilang tadi bahwa pengen private gitu. Jadi ya udah sama Bapak Pendeta juga nggak apa-apa. Kita bisa berdoa juga dari luar gitu. Ya. Gitu sih, Pak. Jadi Ya, atau ada nggak pernah yang punya pengalaman ada pasien yang nggak mau dikunjungin gitu? Nggak pernah sih ya. Nggak pernah. Nggak pernah sih ada. Oh, Ada yang benar. Ada juga. Ada juga ya. tapi bukan maksudnya pada saat kita kunjungan langsung kita ditolak enggak, Ya. tapi melalui mungkin WA. Tapi kalau ketika kita kunjungi ke rumahnya atau ke rumah sakit mereka menolak sih nggak ada. Ya, nggak sampai menolak Nggak sih sampai ya. nggak sampai menolak. Anggota jemaat kan bermacam-macam ya. Ya, betul. Bermacam-macam, jadi kita nggak bisa samakan semua itu mau dikunjungi. Jadi biasanya sebelum kunjungan kita konfirmasi pertama keberadaannya, sakitnya di rumah atau di rumah sakit, kemudian berkenan tidaknya, karena kita tetap menghargai privasi anggota jemaat kita. Iya, salah satunya menghargai itu dengan tidak motret-motret ya. Komisi ini kalau enggak diminta sama pasien tidak akan motret bersama dengan pasien karena kita anggap itu haknya mereka untuk tidak menyebarluaskan keberadaan mereka yang sedang sakit itu. Tapi ada nggak ya mungkin dikunjungin sih oke, nggak nolak gitu ya, tapi mungkin sesudah itu mungkin mereka merasa harapannya terlalu besar, begitu terlalu tidak lalu dengar sesuatu kekecewaan mereka gitu, pernah?
Kekecewaan untuk periode ini yang baru ini mungkin enggak, cuman yang periode yang lalu ya Pak, kita tuh tidak selalu, maksudnya informasi itu kadang nggak kita terima, tidak sampai ke kita, tapi orang itu merasa mungkin kok nggak tahu gereja gitu. Nah mereka mungkin emosi atau bagaimana mereka punten-punten, maksudnya mereka bikin status atau bikin sindiran di Facebook gitu ya. Tapi puji Tuhan sih untuk tahun 2025 ini nggak ada. Ya. Jangan sampai. Tapi itulah Itu suka salah dukanya. satu dukanya gitu ya. Mudah-mudahan sih teman-teman yang rekan-rekan sekarang ini tidak mengalami, tapi saya pernah mengalami itu, bagaimana membaca sindiran-sindiran itu di Facebook itu. Padahal kita yang mempunyai komitmen bahwa kita itu tidak pernah membedakan ya, tidak pernah membedakan siapapun. Kalau kita terima informasinya pasti kita akan kunjungi gitu. Cuman kadang juga nih informasi yang kita terima Jumat setelah kita kunjungan. Ya kita mungkin akan mengunjunginya nanti di hari Selasa, terkecuali jika darurat, misalnya mereka dalam kondisi di ICU, kita mungkin di luar jadwal itu kita melakukan kunjungan ya. Tapi ya kalau pasien itu atau anggota jemaat itu masih sakit yang biasa, ya kita akan kunjunginya di hari kunjungan kita berikutnya. Gitu aja sih. Bu Revi sesudah gabung ini, Bu Revi baru ya periode ini ya? Oh sudah lama. Siapa ya? Bu Neneng sama Kapal. Bu Neneng juga. Bu Neneng nanti boleh cerita sesudah gabung beberapa tahun ini, ngerasa nggak ada hal-hal yang mengagetkan? Kalau Bu Neneng sih sebetulnya anggota lama juga Pak dengan saya, cuman kemarin terhenti karena 2 periode ya Bu. Sudah terus kembali sekarang bergabung lagi. Kalau yang agak baru bergabung ya emang Bu Revi ya. Tapi Bu Neneng ayo. Iya nggak apa-apa. Bu Neneng, Bu Revi. Dua-duanya nanti. Tapi bisa pengalaman yang dulu dan yang sekarang. Yang sekarang. Yang mengalami itu, nah itu yang ketika kita disindir di Facebook itu Bu Neng yang mengalami juga ya. Iya, waktu itu iya saya sama Bu Evi sama itu dalam kasus itu saya ada Pak. Iya, sebetulnya gini ya Pak, ibu itu jadi cerita sedikit. Ibu itu bukannya nggak dikunjungin kita Pak. Dia kalau nggak salah dia agak ini ya udah sakitnya kita baru tahu sakitnya, jadi ibu itu ngerasa kecewa sama tim pelawatan gitu loh Pak. Baru kita kunjungi, dan seharusnya nggak gitu ya Pak, nggak usah seperti itu gitu loh. Padahal kita juga sebenarnya pengen semuanya kalau informasi itu kita dengar, kita langsung gitu loh Pak, sesuai jadwal. Itu sih Pak. Bu Revi ada yang ini? Kalau saya sih Pak, kayaknya dukanya nggak ada. Aja. Jadi selama ikut di pelawatan, saya senang saja Pak, dan kepada yang kita kunjungin Pak, jemaat tadinya saya kurang tahu gitu, ada orangnya tahu namanya enggak, setelah kunjungan oh ini ternyata gitu, jadi makin mengenal Pak. Jadi senang saja sama mau kunjungan juga sama Bapak Pendeta ya. Senang juga Pak, suka bercanda juga gitu, jadi senang aja Pak. Jadi kalau ada hal-hal yang itu kecil lah ya, ya kita ungkapkan di sini bukan apa-apa, tapi ingin mengatakan bahwa ya sebenarnya dalam pelayanan ya pasti ada dukanya ya, pasti ada tantangan, tapi bukan itu yang menjadi yang membuat kita lihat ya, yang kita lihat, tapi bagaimana semangat melayaninya.
banyak senangnya gitu. Apa Bu Rosna? Senangnya. Benar Pak, banyak senangnya juga kan. Mereka cerita, kita kunjungi mereka kan, kita lihat mereka senang gitu, kita juga ikut senang. Ya. Jadi kalau daripada mereka punya senang itu kan bisa juga mengobati penyakit-penyakit mereka itu. Ya. Yang kan kita kadang suka ngomong hati yang gembira adalah obat. Suka kita canda-candain gitu. Ya. Terus kadang bukan itu yang sakit saja kan. Kadang kita suka cerita yang kesaksian gitu. Kesaksian-kesaksiannya mereka ya. Suka itulah cerita-cerita yang membangkitkan semangatnya yang kita kunjungin kadang. Bagi kita juga kadang suka ini, oh iya begitu ya tadi ya mereka. Kita juga kadang merasa iba, merasa senang sekaligus iba, sedih juga kadang melihat mereka. Ya. Ya gitulah. Kalau ini kita doakan saja mereka gitu. Apalagi yang sakitnya. Aja bercanda-canda gitu Pak. Iya. Apalagi kalau pagi-pagi sudah ada yang bawa kue ya. Udah ada singkong goreng, Singkong goreng. pisang goreng. Oke, nambah semangat. Tapi mungkin yang membuat kita kerap kali jadi sedih itu kalau kita melihat mereka bergumul betul dengan sakitnya ya. Lagi sakit-sakit yang cuci darah, Atau punya penyakit yang cukup penyakit berat. yang berat, yang kritis. Kadang juga sampai jadi ikut nangis dengan mereka, dengan terbawa dengan suasananya. Tapi baiklah, semua kita lakukan seperti yang ibu-ibu nyanyikan nanti ya. Ibu-ibu mau melakukan itu dalam rangka melayani Tuhan ya. Jadi keinginan untuk melayani Tuhan, keinginan melakukan yang terbaik, itulah yang ingin kita lakukan dalam layanan kita. Demikian Ibu Bapak sekalian, bincang-bincang kita sebentar dengan Komisi Pelawatan, tapi terakhir mungkin yang kita mau dengar siapa ini yang mungkin ada harapan-harapan ke depan, apa yang bisa kemudian dilakukan lebih besar lagi oleh gereja untuk bidang pelawatan. Sebenarnya Pak, kita kunjungan itu kan memang membawa buah tangan, yaitu buah ataupun bagi keluarga baru itu ada bingkisan juga untuk dede bayinya. Kita sih sebenarnya sangat berharap banget ketika kita kunjungan juga kita bisa memberikan dalam bentuk dana. Tapi sampai saat ini memang kemampuan kami belum sampai Pak, belum bisa. Ketika nanti memang ketika misalnya ada donatur atau ada perhatian dari pihak gereja untuk bisa memberikan dana dalam bentuk dana, tidak dalam bentuk buah tangan seperti buah atau hadiah untuk yang melahirkan. Tapi kita juga ingin menyampaikan kepada mereka, membantu mereka walaupun tidak besar, mungkin dalam bentuk dana. Seperti itu mungkin harapan kami. Jadi mungkin kami menghimbau ya, barangkali banyak donatur atau ada yang tergerak untuk menyampaikan dana itu yang akan kita salurkan kepada mereka yang memang sedang dalam kondisi kelemahan fisik ataupun pergumulan Pak. Itu barangkali kurang mampu gitu. Terutama orang-orang yang kurang mampu terutama yang kurang mungkin rumah sakitnya sekarang dengan BPJS bisa ditanggung, tapi kan untuk bolak-balik ke rumah sakitnya, untuk apanya tetap ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan yang tidak semua keluarga siap untuk itu. Betul, Pak. Gitu. Jadi kita bisa membantu sedikit atau meringankan dengan adanya mungkin sumbangan dana dari pihak gereja ataupun donatur yang kita salurkan kepada mereka, mungkin seperti itu Pak.
Ya, itu harapan kami, Bu Bapak sekalian, supaya gereja bisa lebih meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, memperhatikan orang-orang sakit, menjenguk mereka, memberi kekuatan bagi mereka. Amin. 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 Sampai jumpa Sampai dalam jumpa. resapi berikutnya. Selamat Sampai pagi. jumpa, selamat pagi. Tuhan berkati. Melayani Tuhan, aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Aku melayani Tuhan. Aku senantiasa menjadi saksi Tuhan, mewartakan Injil Tuhan dan kasih karunia Allah. Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Layani Tuhan. Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Layani Tuhan. Aku melayani Tuhan. Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati.